Militer Amerika Serikat mengklaim berhasil melumpuhkan kapal tanker Iran, sementara Teheran menyebut menyita kapal tanker yang dianggap mengganggu kepentingan masyarakat Iran. Dua kejadian ini membuat situasi di Selat Hormuz memanas. Apakah ini akan mengarah pada konflik terbuka di Selat Hormuz? Kami akan membahasnya bersama dengan dosen International Institute for Islamic Studies, Pak Kasim Muhammadi, dan juga peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri. Pak Kasim, Mbak Aisyah, selamat petang waktu Indonesia. Selamat petang, Mas Dipo. Selamat bergabung di sini. Baik, saya ingin ke Pak Kasim terlebih dahulu bahwa ada informasi publik Iran turun ke jalan dan juga mendukung pemerintahnya. Bagaimana sebenarnya situasi di sana? Betulkah semakin memanas? Ya, kalau warga Iran itu mereka sudah pastikan bahwa mereka akan tetap dukung pemerintah dan juga militer Iran. Dan dengan jujur, kalau warga Iran itu sama sekali tidak percaya dan tidak berharap bahwa bisa diadakan satu kesepakatan sama negara-negara macam Amerika Serikat, dan alasannya atau dalilnya banyak sekali. Satunya, ada beberapa kali Iran sudah janji sama Amerika Serikat, ada perjanjian di antara Iran dan Amerika Serikat, tapi itu dibatalin dan dilanjutkan serangan ataupun dilanjutkan ancaman dari pihak Amerika Serikat terhadap warga Iran. Dua masalah dalam 10 bulan terakhir ini, Iran dua kali diserang dalam proses negosiasi dan perundingan sama Amerika Serikat. Dan juga biasanya mereka tidak ini hakikatnya atau niatannya satu negara macam Amerika Serikat itu agresor dan penjajah, yakni tidak mencukupi dengan tuntutannya, ya. Biasanya mereka berlebihan. Oleh karena itu, kalau mereka warga Iran itu mereka bilang kalau kami ini harus ada jaminan nyata. Tidak boleh kita ada jaminan atas kertas. Dan jaminan nyatanya sekarang adalah Selat Hormuz. Oleh karena itu tidak boleh kita lepas tangan dari jaminan nyata itu. Oke, saya ingin tanyakan Pak Kasim, betul sedang di Iran ya Pak ya? Dan di daerah mana dan seperti apa situasi di sana, Pak Kasim? Ya, saya berada di Iran, di kota Qom, dan situasi seperti malam-malam sebelumnya. Setiap malam warga Iran itu selama 65 hari yang lalu itu mereka tetap turun ke jalan-jalan untuk berteriak dukungan mereka terhadap militer dan juga pimpinannya Iran itu. Oke, saya ingin garis bawahi, artinya rakyat Iran termasuk pemerintahnya juga siap untuk kemudian kembali berperang melawan Amerika Serikat. Betul begitu. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Aisyah bahwa situasi di Selat Hormuz yang semakin memanas juga nampaknya mempengaruhi kondisi dari rakyat Iran yang hingga turun ke jalan. Pertanyaan saya, apakah dengan melihat kondisi ini membuka peluang terjadinya perang terbuka? Pasti. Karena begini, dari awal sebenarnya kita lihat di sini adanya blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Meskipun Amerika Serikat telah menetapkan adanya ceasefire. Nah, kita harus pahami bahwa yang namanya blokade itu kan tetap merupakan sebuah act of war atau tindakan di dalam peperangan gitu ya. Lalu kemudian Iran merespon dengan melakukan kemudian penutupan Selat Hormuz secara total seperti apa yang dilakukan di minggu pertama di dalam peperangan ini. Dan itu kan sebenarnya membuat ekonomi dunia ini semakin tercekik kembali gitu. Permasalahannya siapa yang mau mengalah terlebih dahulu? Iran tidak akan mungkin mau mengalah karena ini akan dianggap sebagai existential crisis bagi Iran. Ini akan dilihat sebagai salah satu tadi disebutkan oleh Pak Kasim bahwa ini merupakan daya tawar yang bisa dipegang oleh Iran dalam mendapatkan leverage di level perundingan nanti di level internasional. Lalu yang kedua kita lihat Amerika Serikat sendiri sekarang kan dia menutup akses Iran terhadap perekonomian Iran. Jelas Iran ini memang merugi sekitar 435 juta USD per harinya, atau kalau dikombinasikan itu sekitar 13 miliar US dollar per bulannya ya. Tetapi permasalahannya Iran ini sampai sekarang masih memiliki resiliensi yang cukup tinggi. Dilihat dari negara-negara lain yang memiliki ya sebenarnya resilience terhadap tekanan-tekanan dari luar seperti misalnya Venezuela dan Kuba, mereka masih bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama.
sebenarnya blokade ini kan hanya menutup jalur laut. Kita tidak berbicara tentang jalur danau Laut Kaspia misalnya, atau misalnya railway yang kemudian dibangun dari Iran sampai ke China gitu, yang bisa sebenarnya mengalirkan sebenarnya sebagian besar sumber daya Iran, khususnya energi. Ya, nah sekarang kalau kita lihat keduanya ini masih berusaha untuk menaiki tangga eskalasi gitu ya, dan ini agak susah untuk kembali ke meja perundingan selama keduanya tidak melakukan confidence building measure, pembangunan misal kepercayaan di antara keduanya, bahkan kemudian adanya garansi bahwa Amerika Serikat tidak akan bisa melanggar ya kesepakatan yang sudah dicapai di awal. Karena pada akhirnya Iran ini akan mengalami trust deficit kalau misalnya Amerika Serikat tidak menunjukkan adanya itikat baik untuk kembali ke meja perundingan. Oke, dan ketidakpercayaan itu juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasim, bahkan sudah menyebar hingga ke rakyat Iran. Saya masih ingin ke Mbak Aisyah, bahwa masih ada gencatan senjata. Melihat situasi yang terjadi di sana, apakah bisa dikatakan gencatan senjata yang masih berlaku tidak bermakna sama sekali? Tidak bermakna, karena gini, kita lihat yang namanya gencatan senjata itu harus disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal ya. Ini kan gencatan senjata yang hanya dicanangkan oleh Amerika Serikat, tetapi tidak mengajak Iran ke dalamnya. Lalu kemudian ya, selama gencatan senjata, blokade itu masih terus berlanjut. Permasalahannya memang blokade ini tidak hanya menyakiti Iran. Apa yang kemudian dilakukan untuk bisa membuat Iran berdarah, sebenarnya ini dilakukan juga untuk membuat Amerika Serikat berdarah, karena harga-harga semakin tinggi, lalu kanan politik juga semakin tinggi di dalam negeri Amerika Serikat, dan mereka dikejar waktu sampai di bulan November di pemilu sela tersebut gitu ya. Sementara sebenarnya kita tahu Iran sendiri ini kan berusaha untuk kemudian melindungi diri. Ada kayak retaliasi yang dilakukan akibat dari tindakan-tindakan Amerika Serikat gitu. Nah, di sini ada sebenarnya yang mengatakan bahwa ya blokade Amerika Serikat ini tetap dilakukan in place untuk bisa mengimbangi leverage terhadap Iran. Dan ada sebenarnya perilaku Amerika Serikat yang cukup janggal di sini. Di mana di awal-awal peperangan sebenarnya kan hanya satu kapal yang bisa dan berhasil ditahan, dan itu pun dilakukan retaliasi untuk bisa mengembalikan kapal tersebut, kapal Tosca ya. Nah, setelah itu kita lihat bahwa Amerika Serikat itu tetap melakukan blokade di sana. Masalahnya adalah, nah ini bisa dilihat sebagai salah satu bentuk di mana Amerika Serikat ini tetap melakukan ya penjagaan terhadap eskalasi peperangan untuk bisa melakukan eskalasi yang lebih besar lagi di masa depan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih di dalam meja perundingan. Karena Amerika Serikat tahu di dalam posisi di mana kemudian Iran sekarang memegang total ekonomi dunia sebesar 20% dari minyak dunia, Iran ini tidak akan bisa mendapatkan kesempatan, Amerika Serikat tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ya menekankan tujuan-tujuan strategisnya, termasuk diantaranya adalah tujuan strategis mengenai permasalahan nuklir. Oke, saya ingin ke Pak Kasim, bahwa tadi disebutkan oleh Mbak Aisyah bahwa situasi panas yang kemudian terjadi di Selat Hormuz ini membuka peluang adanya perang terbuka. Pertanyaan saya, betulkah demikian? Iran siap untuk kemudian melakukan perang terbuka? Seberapa siap Iran untuk kemudian mempersiapkan rudal-rudal dan termasuk juga kemampuan militernya jika memang betul perang terbuka akan terjadi? Ya, memang kalau Iran itu dari sisi rakyat dan juga pemerintah dan militer, dengan jujur mereka sudah siapkan perjuangan mereka atau memperpanjang perjuangan mereka dan melanjutkan perjuangan mereka, dan kami ini meyakini bahwa ya itu tidak bisa dilarikan dari mungkin serangan yang lebih besar daripada yang lalunya. Tapi Iran juga sangat sudah siap, saya kira mungkin bahkan lebih siap daripada tahap pertamanya perang ini. Dan dengan kali ini Iran juga sudah umumkan kepada negara-negara yang lain, khususnya sekutu-sekutunya Amerika Serikat di Teluk Persia itu, bahwa kali ini juga tidak akan macam kali kemarin. Kali ini lebih keras, Iran akan pukul negara-negara dari mana Iran itu akan diserang. Oleh karena itu, ya saya kira kalau Iran itu sudah siapkan, dan biasanya pola Amerika Serikat kalau kita membaca, biasanya mereka begini, mereka mulai dengan negosiasi atau mereka memperlihatkan mereka mau membuat senjata atau kesepakatan, tapi itu satu penipuan, biasanya begini ya. Dan baru mereka akan serang. Oleh karena itu, kalau pola Amerika Serikat kalau kita mau baca, saya kira ya itu
nampaknya akan terjadi serangan lagi terhadap Iran, dan Iran oleh karena itu sudah sangat siapkan dirinya untuk itu. Oke, menarik bahwa Pak Kasim mengatakan bahkan Iran lebih siap untuk kemudian melakukan perang dibanding tahap pertama. Tapi pertanyaannya, kita tahu perang ini membutuhkan cost yang besar, dampaknya juga besar. Sebenarnya kondisi ekonomi, Pak Kasim, di rakyat Iran, di tengah masyarakat ini seperti apa? Apakah tidak berpengaruh perang ini, atau justru mungkin saja ada komoditas-komoditas yang harganya naik, atau seperti apa? Ya, kalau mengenai masalah ekonomi pasti ada tekanan. Kalau masalah blokade itu pasti ada pengaruhnya atas ekonominya Iran, tapi tidak begitu besar atau banyak pengaruhnya, karena Iran itu alhamdulillah luas sekali. 8.500 kilometer adalah perbatasan Iran, dan mayoritas perbatasan Iran itu adalah perbatasan darat sama banyak negara, Rusia, Turkiya, Afghanistan, Pakistan, dan juga ada banyak jalur dari negara-negara besar yang Iran itu impor dari mereka, contohnya Cina. Oleh karena itu, kalau masalah ekonomi ataupun barang-barang yang Iran itu perlukan, saya kira tidak ada kurangan. Juga dari blokade itu juga tidak begitu 100% blokade sampai sekarang. Yani selama blokade itu Iran sudah ekspor minyaknya, kalau saya tak salah hampir 30 juta barel minyak sudah Iran ekspor. Yani bisa mengakali blokade itu, karena Iran itu sangat terbiasa dengan bagaimana mengakali blokade atau sanksi-sanksi itu, embargo itu ya. Oleh karena itu ya pasti sekarang itu ada tekanan, tapi tekanannya tidak begitu banyak. Dan juga sesuatu yang sekarang ini berada di Iran adalah satu simpati yang mencakup semua negara Iran itu yang luar biasa. Saya sendiri belum lihat simpati yang ada di antara warga Iran itu di masa sebelum ini. Oleh karena itu mereka juga sangat simpatik sama yang lain, dan saya kira dalam keadaan macam ini blokade ataupun tekanan ekonomi itu juga bisa ditahan lebih sederhana. Oke, baik. Tentu pertanyaannya adalah apakah kemudian negara-negara lain akan turut terlibat dalam potensi perang, karena kita tahu ada kapal Tiongkok juga yang informasinya terkena serangan selama di Selat Hormuz. Apakah Tiongkok juga akan ambil andil dalam perang yang kemudian terjadi di Timur Tengah? Tetapi tahan dulu Mbak Aisyah dan juga Pak Kasim, Kompas Petang masih akan kembali hadir. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama dengan Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dan juga Pak Kasim Muhammadi. Saya ingin ke Mbak Aisyah bahwa informasi yang beredar, Mbak Aisyah, ada kapal tanker milik Tiongkok yang kemudian juga informasinya diserang oleh Amerika Serikat di Selat Hormuz. Apakah kejadian ini membuka peluang keterlibatan Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan di perang yang kemudian terjadi di Timur Tengah? Ya, terima kasih Mas Dipo. Nah, ini cukup menarik karena kalau kita lihat di sini Tiongkok ini berada di dalam posisi yang cukup ambivalen. Ya. Pertama kita lihat sebenarnya Tiongkok ini digadang-gadang sebagai salah satu negara garantor yang dipercaya oleh Iran untuk bisa menjaga kata-kata Amerika Serikat di dalam negosiasi. Karena selama ini, tadi Pak Kasim sudah bilang bahwa Amerika Serikat ini polanya selalu sama, melakukan negosiasi lalu kemudian melanggar sendiri. Terutama kalau kita lihat, sekarang juga kan di dalam ceasefire, pola yang sama juga terjadi. Nah, terutama kalau kita lihat ceasefire ini juga kan merupakan salah satu gimmick politik juga di Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa perangnya sudah selesai kepada Kongres. Padahal, eskalasinya masih terus berlanjut. Nah, di sini saya kira Tiongkok ini menjadi salah satu partner terdekat Iran. Tetapi kita lihat sebenarnya partner terdekat Iran ini juga sangat pragmatis pendekatannya, gitu ya. Ada pembicaraan di antara Xi Jinping dan kemudian Donald Trump juga yang sekarang setengah berlangsung. Dan kemudian kita tidak tahu nih akhirnya seperti apa. Pasti akan terjadi backdoor diplomasi dari Iran ke China dan juga ke Amerika Serikat gitu. Bagaimana kemudian Donald Trump ini akan berusaha untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya Amerika Serikat ini telah memenangkan kemenangannya. Dia ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki leverage dan Amerika Serikat akan berusaha untuk membujuk China agar mengurangi dukungannya kepada Iran. Dengan negosiasi kita tidak tahu apa yang kemudian nanti akan dikatakan oleh Amerika Serikat. Bisa jadi sebenarnya posisi kemudian Amerika Serikat di Taiwan yang mengakui One China Policy dan mengaffirm maksudnya legitimasi China di sana. Bisa jadi kemudian dagang dan lain-lain. Jadi kita lihat sebenarnya China sekarang masih berada dalam posisi tengah-tengah. Meskipun kapalnya terkena serangan, tetapi China sendiri sekarang masih sangat berhati-hati di dalam melakukan sesuatu di dalam peperangan ini. Artinya peluang untuk
Tiongkok terlibat dalam perang ini masih kecil terjadi? Saya kira sebenarnya Tiongkok sudah terlibat, tetapi ya tidak secara langsung. Oke. Tentu saja sebenarnya dukungan-dukungan kepada Iran itu kan diberikan, baik itu secara informasi intelijen maupun kemudian secara dukungan politik ya. Ya. Apalagi kita tahu sendiri kemarin draft resolusi di PBB itu ya dari Bahrain ditolak double veto oleh Rusia dan Tiongkok gitu. Tetapi kan permasalahannya kita lihat di sini, untuk bisa turun langsung ke dalam peperangan itu membutuhkan political will yang besar, dan China harus mengorbankan sebenarnya perekonomian serta dukungan politik dari level internasional untuk bisa terlibat secara langsung. Sejauh ini saya rasa perang ini pun merugikan China karena energi China ini juga terdampak ya, perekonomian global juga terdampak dari peperangan ini. Nah, tetapi China memiliki keuntungan, diantaranya adalah vakum kekuatan dari Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Jadi sebenarnya China berusaha untuk tetap menjaga peperangan ini agar menjadi low intensity konflik ya, membuat Iran sebagai kemudian negara yang kemudian ada di dalam ambang batas pembangunan senjata nuklir meskipun tidak memiliki senjata nuklir, Ya. dan menyita perhatian Amerika Serikat. Meskipun China sendiri percaya sebenarnya kalau misalnya konfliknya berlangsung lama dan menyebar ke kawasan lain, maka kemudian China akan dirugikan. Oke, Pak Kasim sendiri apakah ada informasi terkait komunikasi yang terjalin antara pemerintah Iran dengan Tiongkok, Pak Kasim? Iya, kalau beberapa hari yang lalu, mungkin 3 hari yang lalu, kalau Menteri Luarnya Iran itu pergi ke China dan ada saya kira ada pertemuan yang cukup menarik di antara Iran dan China itu. Dan di sana berdasarkan informasi yang saya dapat, Iran walaupun China itu meyakini bahwa kalau cuacanya atau kondisinya Selat Hormuz itu harus kembali ke sebelumnya perang ini, tapi Iran sudah umumkan bahwa itu tidak akan kembali lagi ke kondisinya sebelum ini. Karena kalau untuk Iran itu sebagaimana saya tadi katakan, kalau Selat Hormuz itu sudah menjadi kartu yang nyata dan objektif, kartu jaminan yang objektif, dan tidak bisa kita tebak apakah itu Amerika Serikat atau China atau Rusia atau bahkan semua negara di dunia ini, kalau mereka tanda tangani dan berikan jaminan kepada Iran bahwa tidak akan kembali lagi serangan atau ancaman, Iran tidak akan percaya itu, karena beberapa kali itu sudah tercoba. Oleh karena itu, sebagaimana saya tadi katakan, Iran sudah temukan jaminan niatannya, yaitu Selat Hormuz, dan saya kira bahwa China itu sudah memahami itu, dan dia bilang, ini yang saya dengar dari berita-berita, bahwa China juga sepakat bahwa Selat Hormuz itu masih harus di bawah kontrolnya Iran, tapi harus tidak begitu keras sama negara-negara, minimalnya sama negara-negara teman Iran, contohnya China. Karena kalau China itu walaupun 20% minyak dunia itu keluar dari Selat Hormuz, tapi saya kira kalau saya tidak salah hampir 70% minyaknya yang dipakai oleh China itu keluar dari sama selat. Oleh karena itu ya China agak khawatir apakah itu akan diamankan saham minyaknya dia atau tidak, dan saya kira sudah dibawa ke keamanan daripada Iran, sudah ada jaminan dari pihak Iran kepada China bahwa itu akan diamankan, tapi dengan syarat-syaratnya Iran dan dengan kondisi yang Iran tentukan atas Selat Hormuz itu. Oke, ada pertanyaan Pak Kasim yang menarik di paruh sebelumnya, bahwa jika betul akan terjadi perang, Iran lebih siap dibandingkan tahap pertama. Saya ingin ke Mbak Aisyah, sebenarnya jika betul-betul nanti perang terbuka terjadi ataupun perang tahap kedua terjadi, sebenarnya seperti apa kondisi dari masing-masing negara? Betulkah kedua negara ini siap untuk kembali berperang? Ya, saya rasa kita lihat ya kedua negara ini juga memang mengalami keuntungan dan kerugian di dalam peperangan ini. Pertama, kalau kita lihat dari segi Amerika Serikat, memang ya secara angkatan laut itu paling besar di dunia, dan secara kemudian angkatan udara dia memiliki air superiority, meskipun akhirnya di-challenge juga oleh pemerintah dan militer Iran gitu ya. Tetapi dia bisa mengandalkan sebenarnya ya peralatan yang canggih, kekuatan militer yang besar dan lain-lain untuk menekan sebenarnya Iran di sini. Masalahannya adalah Amerika Serikat ini sudah menghabiskan
menghabiskan hampir 50% dari stockpile munitionnya di dalam peperangan Irak hanya dalam waktu kurang lebih 6 sampai 7 minggu. Itu ya, itu merupakan jumlah yang besar. Apalagi kalau kita bicara bahwa Amerika Serikat ini kan sebenarnya masih membutuhkan pivot di wilayah-wilayah lain yang sebenarnya cukup strategis untuk Amerika Serikat, baik itu di wilayah Eropa maupun kemudian wilayah Indo-Pasifik. Dan kemudian peperangan ini menjadi salah satu pertanyaan besar bahwa ya 25 miliar US dollar yang digunakan sejak awal peperangan ini sampai sekarang, apakah ada hasilnya? Itu, dan itu diperdebatkan oleh Kongres meskipun ada ya permainan sematik yang kemudian kita lihat di antara Hegseth ya, sekretaris perang Amerika Serikat, dan kemudian Kongres yang menyatakan bahwa ini kita hanya buang-buang anggaran dengan hasil yang tidak jelas dan tujuan objektif yang belum ada. Nah, kemarin Amerika Serikat juga ada indikasi bahwa secara keuangan ini sebenarnya agak sulit untuk terus membiayai perang ini karena Donald Trump sudah mengajukan sebenarnya tambahan keuangan untuk bisa melanjutkan peperangan, tetapi sampai saat ini permintaan tersebut belum ditanggapi dan ya belum ada keputusan yang pasti dari Kongres terkait hal tersebut. Jadi ada pertimbangan ekonomi juga nih di dalam melanjutkan peperangan karena harus dipahami bahwa perang itu mahal. Nah, di sisi lain sebenarnya dari segi Iran, saya rasa sebenarnya Iran ini masih memiliki kemudian pasukan darat yang fresh gitu ya. Mereka belum tersentuh sama sekali di dalam peperangan ini. Oleh karena itu makanya di awal peperangan kita lihat sebenarnya Iran ini berusaha untuk membuat Amerika Serikat melakukan serangan darat gitu ya. Tetapi kan ini tidak berhasil. Nah, akhirnya sekarang kita lihat, nah Amerika Serikat berusaha untuk melakukan blokade dan menyeret kemudian pertempurannya ini ke dalam ranah ya peperangan udara dan peperangan laut, di mana kemudian sebenarnya mereka tuh melupakan bahwa yang namanya power itu ada konteks juga gitu. Amerika Serikat sekarang kan hanya kemudian menggunakan ya kapal-kapal destroyer yang memiliki kemampuan missile launching gitu ya. Itu ada USS Bataan, USS Tripoli, dan kemudian USS Boxer yang kemarin dia incar oleh Iran itu. Nah, kemudian di sini tapi harus kita pahami Iran juga memiliki sebenarnya naval mines yang ditanamkan di kawasan situ, dan kemudian masih ada 5.000 sampai 8.000 kapasitas naval mines Iran, serta kemudian adanya ya pertahanan pantai di sepanjang garis pantai Iran, serta kemudian Pulau Qasem di situ yang menjadi salah satu wilayah pertahanan utama dari Iran. Jadi saya rasa meskipun ya Amerika Serikat dari klaimnya sudah menghancurkan sekitar 30 sampai 40% dari total angkatan udara dan angkatan laut Iran, tetapi sebenarnya Iran masih memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam melakukan pertahanan. Nah, makanya sebenarnya nanti di masa depan, kalaupun misalnya ini perangnya pecah akan menjadi perang terbuka lagi, ya kita bisa melihat sebenarnya pertarungan yang sempit yang tidak hanya kemudian terbatas kemenangannya di level taktikal saja, tetapi kita juga akan bicara di level strategik di mana ekonomi dan kemudian tekanan politik ini juga akan memegang peranan penting ya di dalam menentukan siapa yang nanti akan memenangkan peperangan ini. Oke, Bapak, kalau kita mendengarkan apa yang kemudian dijelaskan oleh Mbak Isya, nampaknya cukup terbersit bahwa keuntungan akan diperoleh oleh Iran ketika betul bahwa akan ada perang lanjutan. Saya ingin ke Pak Kasim. Menlu Abbas Araghchi juga sebelumnya menjelaskan bahwa perang yang kemudian terjadi membuat Iran mencapai kedudukan yang lebih tinggi di dunia internasional. Apa maknanya ini, Pak Kasim? Ya, saya kira di sisi masyarakat dan juga warga dan juga di dunia ya, secara umumnya di seluruh dunia sekarang kedudukannya Iran, statusnya Iran itu dibandingkan sebelum perang Amerika Serikat terhadap Iran dan agresi ini lebih tinggi daripada waktu itu ya. Masyarakat di Iran itu sekarang sangat bangga dengan pemimpinan dan militernya, dan juga kalau negara-negara yang lain dari sisi masyarakat juga dari sisi pemerintah, mereka sekarang menghormati Iran dengan level yang beda dengan level sebelumnya. Dan saya kira bahwa mungkin alasan pokoknya Iran sudah memperlihatkan kepada dunia bahwa kalau ada will, kalau ada kesemangatan di satu negara dan mereka cukup kuat, mereka juga bisa mengalahi satu superpower, adidaya dunia, nomor satunya di dunia itu. Dan Amerika Serikat sekarang kalau kita melihat macam itu, mereka tidak bisa keluar dari kondisi yang sekarang mereka alami dan penderitaan yang sekarang mereka alami. Oleh karena itu, ya saya kira bahwa itu bukan hanya Iran yang sekarang merasa semangat dan menang, juga negara-negara kecil yang lain juga mereka merasa bahwa nampaknya Amerika Serikat itu juga boleh dikalahi ya, kalau ada kesemangatan yang cukup banyak dan kalau bisa kita membanyakkan atau kecanggihan teknologi kita, kalau kita bisa banyakkan, kami juga boleh melawan negara macam Amerika Serikat. Kalau dulunya, kalau Amerika Serikat satu kapal militer
dia umumkan dia mau menggiring ke satu negara, Ya. sistem pemerintah di negara itu akan runtuh. Mereka akan mundur atau bahkan kaya, tapi sekarang tidak macam dulu. Dan oleh karena itu saya kira ya kalau secara kedudukannya itu dari masalah strategi dan juga masalah kedudukannya sangat tinggi sekarang. Baik. Terakhir saya ingin ke Mbak Aisyah, singkat saja Mbak, melihat situasi di Selat Hormuz yang kian memanas, siapa sebenarnya, negara mana, organisasi mana sebenarnya yang bisa mendinginkan kembali situasi di Selat Hormuz? Ya, saya kira sebenarnya ini cukup menarik ya, karena kalau misalnya ditanya siapa yang bisa mendinginkan gitu ya, sekarang sudah berusaha untuk dimediasi oleh Pakistan ya, dan sebelumnya oleh Oman juga. Dan kita lihat sebenarnya ini tidak akan berubah kalau misalnya tidak ada keinginan dari Amerika Serikat dan Iran untuk sama-sama melakukan deeskalasi. Meskipun tidak secara penuh ya, karena sekali lagi masih membutuhkan untuk bisa mendapatkan leverage. Tetapi ya, ini sebenarnya kita butuh melihat bahwa dari Amerika Serikat sendiri harus ada political will yang jelas untuk bisa menghentikan peperangan, serta konsistensi dari apa yang kemudian dikatakan serta apa yang diperbuatnya di lapangan. Oke, tentu kita akan pantau bersama seperti apa situasi di Selat Hormuz dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dan juga Pak Kasim Muhammadi telah bergabung di Kompas Petang.